Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penikmat Tim Story Dunia, apa kabar semua? Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia, amin. Berjumpa lagi bersama kami untuk membahas cerita-cerita baru seputar putri dan pangeran kerajaan masa lampau. Kali ini, Tim Story Dunia akan kembali membahas seorang putri yang memiliki seorang ibu yang berprofesi sebagai artis Hollywood. Kebetulan, kisah sang ibu yakni Grace Kelly telah pernah kami bahas sebelumnya. Yang penasaran dapat dilihat di playlist kami sebelumnya ya. Dan kali ini kami akan membahas sang anak yang bernama Putri Caroline dari Monaco yang katanya keluarganya memiliki kutukan yang berumur 700 tahun. Kutukan apakah itu? Penasaran dengan kisah lengkapnya? Yuk langsung saja disimak video terbaru dari Tim Story Dunia. Namun seperti biasa, bagi penikmat baru channel kami untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Sedangkan untuk kalian yang melewatkan video kami sebelum-sebelumnya yang tentunya membahas cerita menarik lainnya, dapat dilihat di playlist kami sebelumnya ya. Seperti judul yang tertera, kutukan apa sih yang katanya melekat pada kerajaan Monaco? Menurut beberapa sumber yang kami rangkum, ada beberapa cerita asal-muasal yang merujuk pada kutukan keluarga. Versi paling terkenal menyangkut penculikan Pangeran Rainier I pada seorang wanita Flemish pada abad ke-13. Sebaliknya, sang wanita tersebut yang merasa menjadi korban mengutuk sang pangeran dan seluruh keturunannya dengan kata-kata, "Seorang Grimaldi tidak akan pernah menemukan kebahagiaan dalam pernikahan." Lantas apa hubungannya dengan Caroline? Sang putri, seperti banyak keluarga Grimaldi lainnya, sepertinya juga harus merasakan pahitnya kehidupan dalam pernikahan. Bagaimana? Sudah semakin penasaran? Yuk kita bahas bareng-bareng serba-serbi dari Putri Caroline dari Monaco. Bernama lengkap Caroline Louise Margaret Grimaldi. Caroline lahir pada tanggal 23 Januari 1957 di Istana Pangeran Monaco. Dia adalah anak tertua dari Rainier III Pangeran Monaco dan istrinya mantan aktris Amerika Grace Kelly. Dia adalah ahli waris sejak lahir hingga 14 Maret 1958 ketika saudara laki-lakinya Pangeran Albert lahir. Pada tanggal 1 Februari 1965, adik perempuannya Putri Stephanie juga lahir. Sebagai seorang anak pada umumnya, Caroline juga menghabiskan waktu di rumah kakek nenek dari pihak ibu, John B. Kelly Senior dan Margaret Kelly di Philadelphia. Selain mengunjungi keluarga ibunya di Amerika Serikat, dia menghabiskan musim panas tahun 1971 di Camp Oneka di Poconos pada usia 14 tahun. Saat berada di sana, tanpa sepengetahuan orang tuanya, Caroline dilindungi oleh Dinas Rahasia Amerika Serikat. Masa kecil Caroline sungguh istimewa karena tentunya memiliki orang tua yang terkenal mengakibatkannya seakan tumbuh di bawah lampu sorotan publik. Selain itu, dia memiliki orang tua yang tidak bisa diganggu karena kegiatan publiknya sehingga keduanya jarang terjun langsung dalam mengasuh anak mereka. Caroline mengaku, "Kami mungkin lebih dekat dengan pengasuh kami daripada dengan orang tua kami. Pengasuh mereka hampir tidak bisa pergi berlibur karena anak-anak begitu bergantung pada mereka." Awalnya, sang ibu tidak menyarankan Putri Caroline untuk kuliah karena baginya itu tidak penting. Namun Caroline bersikukuh untuk masuk dunia universitas. Dan pada akhirnya, sang putri menerima gelar sarjana muda Prancis pada tahun 1974 dengan pujian. Dia juga menempuh pendidikan di St. Mary School Ascot. Setelah 1 semester di Sciences Po, Caroline melanjutkan studinya di Universitas Sorbonne, di mana dia menerima diploma dalam bidang filsafat dan anak di bawah umur dalam bidang psikologis dan biologi. Dia fasih berbahasa Prancis, Inggris, Spanyol, Jerman, dan Italia.
Minat pribadi Caroline meliputi menunggang kuda, berenang, dan bermain ski. Sejak masa mudanya, ia telah dianggap sebagai ikon fashion internasional dan salah satu wanita berpenampilan terbaik di dunia. Ada persamaan berlian dan pengantin kerajaan. Keduanya dibuat di bawah tekanan. Alih-alih berjalan melintasi panggung untuk mendapatkan ijazah, semua orang ingin Caroline berjalan menuju pelaminan untuk mendapatkan seorang suami. Dia mengakui, sejak saya masih kecil, semua orang ingin saya menikah. Caroline merasakan tekanan dan itu membawanya ke jalan yang salah. Hingga, apakah benar kutukan Grimaldi itu akan tertuju pada Caroline? Yuk kita simak selanjutnya. Suami pertama Putri Caroline adalah Philippe Junot, seorang bankir Paris. Pada awal pertemuan mereka kala itu Philippe berumur 36 tahun sedangkan Caroline baru berumur 19 tahun. Walau mereka terlihat serasi di luar, namun pada kenyataannya kedua orang tuanya kurang menyetujui pernikahan keduanya, terutama ibunya yakni Grace Kelly. Namun pada akhirnya pernikahan itu tetap terlaksana. Mereka menikah secara sipil di Monaco pada tanggal 28 Juni 1978 dan secara agama pada tanggal 29 Juni 1978. Upacara pernikahan mewah mereka dihadiri oleh sekitar 650 tamu, termasuk bintang Hollywood Ava Gardner, Cary Grant, dan Frank Sinatra. Awal pernikahannya masih biasa saja, namun semakin lama semakin banyak pertengkaran dan pertengkaran tersebut juga terlihat di ranah umum. Dan pertengkaran itu dipicu oleh Philip yang kerap terlihat di klub-klub bersama wanita lain. Jika kutukan Grimaldi benar adanya, disinilah kutukan pertama kali menyerang Putri Caroline. Tidak butuh waktu lama bagi orang-orang untuk menyadari bahwa mereka sudah lama tidak melihat pengantin baru bersama. Namun apa yang mereka lihat sungguh mengejutkan. Caroline tidak hanya tinggal bersama orang tuanya, Philip juga pindah ke luar negeri bersama sekretarisnya yang berusia 25 tahun. Pasangan ini bercerai tanpa memiliki anak pada tanggal 9 Oktober 1980. Pada tahun 1992, Gereja Katolik mengabulkan pembatalan pernikahan sang putri. Namun, sebagai tambahan, perceraian mereka menjadi headline news untuk waktu yang cukup lama karena Philip berulah dengan mengatakan bahwa keluarga Caroline terlalu ikut campur dengan masalah pribadi mereka dan sebagainya. Pada tahun 1982, tragedi kembali menimpa keluarga kerajaan Monegasque. Grace dan anak bungsunya Stephanie mengalami kecelakaan mobil yang dahsyat. Stephanie selamat, tapi Grace tidak. Dunia berduka atas ikon mode tersebut. Hollywood berduka atas bintang mereka. Monaco berduka atas ratunya. Tapi bagaimana dengan Putri Caroline, Stephanie, dan Albert II? Mereka berduka atas ibu mereka. Setelah kematian ibunya pada tahun 1982, Caroline secara de facto menjabat sebagai ibu negara Monaco sampai saudara laki-lakinya menikah dengan Charlene Wistock pada tahun 2011. Segalanya berubah ketika Putri Caroline dan Stefano Casiraghi bertemu. Kala itu, Caroline sudah berkencan dengan putra Ingrid Bergman, Robin Rossellini. Stefano sudah bertunangan dengan sesama sosialita Italia. Namun tidak lama hubungan keduanya dengan masing-masing pasangan sebelumnya kandas dan mereka saling jatuh cinta. Stefano adalah pewaris Italia, juara balap perahu, dan kebalikan dari Philip mantan suami terdahulu. Beberapa bulan kemudian, juru bicara keluarga membuat pengumuman mengejutkan lainnya. Putri Caroline dan Stefano menikah pada 29 Desember 1983 dalam upacara yang berlangsung selama 20 menit dan dihadiri 20 tamu. Keluarga tersebut menyatakan kebahagiaan akhirnya kembali ke sebuah keluarga yang baru-baru ini mengalami tragedi pribadi. Jika ada pasangan Grimaldi yang bisa mematahkan kutukan itu adalah Caroline dan Stefano. Begitulah sampai tragedi menimpa mereka juga. Keduanya dikaruniai 3 orang anak, yakni Andrea Albert Pierre Casiraghi yang lahir pada 8 Juli 1984, yang kedua Charlotte Mary Pommelin Casiraghi
yang lahir pada 3 Agustus 1986, dan yang terakhir si bungsu Pierre Renier Stefano Casiraghi yang lahir pada 5 September 1987. Tidak ada orang yang sempurna, tidak terkecuali Stefano. Meskipun Stefano dengan mudah menahan godaan untuk berpesta atau wanita lain, dia tidak bisa menghindari pencarian sensasi sama sekali. Pecandu adrenalin mendapatkan sensasinya dari balap speedboat. Dia melakukannya dengan baik dan sering. Caroline bersama orang tuanya memintanya untuk berhenti balapan. Mereka mendesaknya untuk berhenti dan menetap. Dia setuju, tetapi menginginkan satu musim terakhir untuk mendapatkan gelar juaranya. Beberapa minggu sebelum balapan terakhirnya, perahu Stefano meledak. Dia selamat darinya, dan itu adalah tanda dari alam semesta jika memang ada. Yang harus dilakukan Stefano hanyalah memenangkan balapan terakhirnya, mempertahankan kejuaraannya, dan pensiun. Keluarganya telah menunggu hari ini selama bertahun-tahun. Tragisnya, ketika balapan berlangsung, perahunya terbalik dalam sebuah kecelakaan besar dan dirinya tewas pada insiden tersebut. Bantuan tiba dengan cepat, tetapi sudah terlambat. Stefano tidak pernah punya peluang. Sayangnya, Caroline sedang berada di Paris pada saat kecelakaan itu terjadi. Meskipun dia bergegas pulang, tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali mulai merencanakan pemakaman. Pada usia 33 tahun, Caroline sudah memiliki banyak gelar. Seorang putri, anak perempuan, saudara perempuan, istri, dan ibu. Namun kini dia memiliki sebutan yang tidak ia inginkan, yakni janda. Caroline meninggalkan Monaco beserta gosip, skandal, dan dramanya. Caroline membawa anak-anaknya dan hatinya yang patah ke desa di Perancis. Mereka menghilang dari sorotan selama bertahun-tahun. Ketika Caroline akhirnya menunjukkan wajahnya lagi, orang-orang dikejutkan dengan penampilannya. Caroline kenal dengan icon fashion, dan ketika dia muncul kembali, dia mencukur rambutnya hingga potongan rambut pendek. Orang-orang berdiskusi apakah itu pilihan yang berani atau pertanda kesehatan yang buruk. Sayangnya, yang terjadi adalah yang terakhir. Pangeran Ernest August dari Hanover telah menikah, ayah 2 anak, dan suami temannya. Rumor perselingkuhan Caroline dan Ernest menimbulkan skandal. Pada tahun 1997, rumor berubah menjadi fakta. Ernest menceraikan istrinya selama 16 tahun untuk bisa bersama Caroline. 2 tahun kemudian, juru bicara keluarga membuat pengumuman mengejutkan bahwa Caroline dan Ernest menikah secara diam-diam. Tidak seperti suami sebelumnya, Ernest adalah seorang bangsawan bergelar. Hal ini menjadikan Caroline putri ganda, yakni putri Monaco dan Hanover. Tentu saja, pernikahan mereka menimbulkan gosip, terutama ketika dia melahirkan putri mereka 6 bulan kemudian. Untuk suami ketiga Caroline, dia mungkin seorang pangeran, tapi dia bukan pangeran tampan. Dia mempunyai sifat pemarah, masalah minuman keras, dan pandangan mata yang mengembara. Pada tahun 2005, dia membayar harga untuk minuman kerasnya dan mengalami koma. Sehari setelah Ernest mendarat di ICU, Rainer III meninggal karena kesehatan yang buruk. Caroline tidak punya pilihan lain selain mengkhawatirkan Ernest yang koma dan meratapi ayahnya yang begitu dekat dengannya. Setelahnya, adiknya menggantikan peran ayahnya yang telah meninggal. Namun dia masih tetap menjadi sosok ibu negara sampai pada tahun 2011. Albert menikah dengan Charlene Wistock yang menggantikan Caroline sebagai ibu negara. Pada tahun 2009, Caroline pindah setelah menemukan Ernest bersama seorang sosialita Prancis. Sejak itu, mereka berpisah dalam segala hal kecuali dokumen yang berartikan mereka berpisah namun tetap tidak bercerai secara resmi oleh negara. Sekali lagi, kutukan Grimaldi masih melekat pada kehidupan pernikahannya. Namun, apa hanya Caroline yang mengalami kutukan tersebut? Sayangnya tidak. Adik-adiknya juga mengalami kutukan tersebut dalam bentuk yang berbeda. Namun tetap semuanya menyangkut masalah hati. Penasaran dengan kisah lainnya mengenai keluarga Grimaldi? Kamu bisa menulis di kolom komentar kalau penasaran. Mungkin nanti kami bisa membuat rangkuman cerita untuk penikmat setia kami. Baiklah, itu adalah cerita singkat perjalanan hidup dari seorang putri Caroline yang katanya terkena kutukan keluarga hingga dia dipercaya tidak akan bahagia dalam kehidupan cintanya dan pernikahan. Dan seperti biasa,
Semoga video kami selalu dapat memberikan hiburan yang informatif. Jangan lupa untuk meninggalkan pesan di kolom komentar dan nantikan video terbaru lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.